Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini kita semua bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Dan di hari Minggu, hari Sabat ini kita boleh datang untuk berbakti kepada Tuhan. Kita tahu hari Sabat adalah satu hari yang istimewa, hari di mana Tuhan beristirahat dalam penciptaan, dan juga di mana hari Tuhan menyediakan berkat bagi kita umat Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kami serahkan hambanya Bapak Pendeta Dr. Hari untuk membagi firman buat kita pagi ini. Waktu kami persilakan. Ya, shalom semua. Shalom. Luar biasa kesaksiannya. Sampai saya mendengar Ibu Indiana, sampai saya tertawa. Tadi saya pikir mau ngomong sama Pak Yeskiel, biar aja diterusin aja Pak. Jadi kesaksian sama juga seperti suatu firman. Ya, oke. Tapi karena Pak Yeskiel sudah minta saya untuk menyampaikan, oke, mari kita sebelum kita mulai, kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapak. Engkau dahsyat, Engkau sungguh luar biasa. Karena kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu terus nyata di dalam hidup kami. Di mana pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersatu Tuhan, kami boleh berkumpul, kami boleh share Bapak, walaupun melalui Zoom Tuhan, dan kami mau terus belajar untuk mendengar firman Tuhan. Kami terus mau dikuatkan Tuhan, kami terus mau direview Bapak, tentang firman-Mu, tentang kasih-Mu, tentang apa yang Kau mau untuk kami lakukan, agar semua itu Bapak sesuai dengan rancang dan kehendak-Mu Bapak, sehingga kami boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Persiapkan hati kami Tuhan, bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, dan kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan segala kuasa-kuasa yang akan mengganggu kami, yang akan mencuri firman, yang akan kami dengar Tuhan, dan urapi mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan adalah benar berasal daripada-Mu Tuhan, bukan daripada pikiran, hati, dan keinginan daripada hamba-Mu Bapa. Sehingga setiap firman yang ditabur bagikan benih yang jatuh di tanah yang subur Tuhan, yang akan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom semua saudara-saudara. Terima kasih Pak Hebron, saya diberikan kesempatan, sudah lama kita nggak pernah ketemu. Ya, dan pada hari ini terima kasih juga untuk waktunya. Ya, saya bersyukur saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Firman Salam Pak Dokter. Bagaimana? Ya. Salam Pak Dokter. Oh ya, shalom. Firman yang sama CK5 nih. Orang CK5. Iya. Firman yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tentang tahun kekudusan untuk masuk di dalam perkenanan Tuhan. Saya mengambil topik tentang tahun kekudusan, saudara. Ini bukan tanpa alasan, karena pada waktu di akhir tahun, setiap akhir tahun saya berdoa, saya tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk tahun berikutnya. Walaupun di dalam GBI Gatot Subroto itu mendapatkan mengenai tahun integritas, kalau saudara mau, tapi saya lihat ini adalah hal yang sama, karena Tuhan bicara pada saya pada waktu itu, Tuhan bilang, ingat, beritahukan tentang kekudusan. Kekudusannya harus dijaga, kekudusannya harus dilakukan untuk masuk ke dalam perkenananku, kata Tuhan. Ya, oleh sebab itu saya ingat terus, makanya terus saya perkatakan, saya sampaikan bahwa di dalam tahun ini ada hal yang Tuhan mau, yaitu masing-masing kita untuk terus menjaga kekudusan. Ya, oleh sebab itu saya buat temanya adalah tahun kekudusan untuk masuk di dalam perkenan Tuhan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kudus kan gitu? Ya, seringkali kalau kita berbicara kudus, yang kita pikirkan adalah kita tidak berzina, yang kita pikirkan adalah kita tidak berbicara kotor, yang kita pikirkan bahwa kita harus hidup yang lurus-lurus saja. Betul saudara? Ya, bahkan ada yang bertanya kepada saya, ada yang menyanggah pada waktu saya sampaikan apa yang saya dapat. Ada orang yang menyatakan bahwa bukankah kekudusan itu sudah didapat, perkenanan itu sudah didapat pada waktu kita lahir baru, gitu. Oleh sebab itu saya tidak akan membahas itu, saya tidak akan berdebat, saudara. Hanya saya akan sampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Definisi kekudusan sendiri kalau kita tahu adalah berada di dalam keadaan murni. Ya, jadi definisi kekudusan berada di dalam keadaan murni. Yang menjadi pertanyaan, apakah bisa
untuk kita ini yang hidup di dunia, yang memiliki banyak sekali masalah, yang memiliki banyak sekali media-media, itu berada di dalam suatu kekudusan. Kan selalu orang bilang gitu, mana bisa sih orang lingkungan aja begini kok bisa ada di dalam suatu kekudusan? Orang dalam teman pergaulan aja begini, orang di teman pekerjaan aja begini, apakah bisa seseorang itu berada dalam suatu kekudusan? Itu selalu yang menjadi suatu pertanyaan. Tapi kalau kita simak dari perkataan Rick Warren, ya saudara, dia mengumpamakan tentang ikan-ikan yang hidup di laut. Ya, dia umpamakan bahwa ikan-ikan hidup di laut, hidup di air asin, tapi ikan itu sendiri tidak berasa asin, saudara. Ya, di situ. Jadi dia bilang dia ikan itu tumbuh di dalam satu lingkungan di mana setiap saat itu dikelilingi oleh air yang asin, ya, sehingga kita saja nggak bisa untuk minum air itu, gitu. Nah, di sini kita belajar bahwa seperti Allah, ia dapat memelihara kita, ya, di dunia yang sudah terkena polusi, ya, dan memelihara kita untuk tetap bersih. Ya, seperti ia dapat memisahkan ikan-ikan itu dan memeliharakan yang dipelihara di lingkungan air yang asin, tetapi tidak membuatnya asin. Jadi artinya apa? Jadi artinya Allah bisa menjaga kita di dunia yang tercemar, ya, dan Dia juga menjaga pikiran dan hati kita tetap bersih. Yang penting adalah satu, fokusnya kita fokus kepada Tuhan. Tapi tadi seperti pendeta Indiana bilang, fokus saja kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Ya, itu memang betul, saudara. Jadi kalau saya boleh kesaksian sedikit, saudara, untuk kita anak-anak Tuhan memang kita tidak perlu takut. Ya, di dalam kehidupan kita tidak perlu takut. Seringkali saya berkata, seringkali saya bersaksi, ya, bahwa di dalam kehidupan kita itu berbeda dengan kehidupan dunia. Orang dunia itu kadang-kadang seperti kondisi COVID sekarang, seperti tadi Ibu Indiana bilang, semuanya tutup, usaha tutup, apa semua orang-orang semuanya pada anjlok semua. Tetapi saya katakan bahwa anak-anak Tuhan tuh nggak ada yang anjlok, saudara. Anak-anak Tuhan akan terus naik. Ya, itu dia. Nah, jadi kalau definisi kita lihat tadi definisi kekudusan itu dikatakan bahwa dalam keadaan murni, padahal kalau kudus sendiri dari kata Ibrani disebut adalah kados, artinya adalah naik lebih tinggi. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan cut above, artinya apa? Artinya di atas rata-rata. Nah, di sini saya simpulkan bahwa dengan kekudusan ini, Tuhan memanggil kita untuk kita naik ke standarnya. Ingat, Tuhan memanggil kita untuk kita naik ke standarnya. Ya, jadi kita tidak biasa-biasa saja. Jadi untuk kita hidup, untuk kita berpikir, ya, seperti yang Tuhan mau. Itu dia. Maka kita katakan bahwa standar hidup kita sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai standar hidup di atas rata-rata. Demikian pula saudara kalau percaya saudara punya ekonomi, saudara punya kemampuan, saudara punya segala sesuatu, pasti itu Tuhan mau di atas rata-rata, sehingga tergantung bagaimana kita untuk mencapainya. Ya, apakah kita mencapainya dengan kuasa, dengan kekuatan kita sendiri, atau kita mencapainya dengan kita memandang kepada Tuhan, kita bergantung kepada Dia, kita mengikuti apa yang Dia mau, ya. Nah, itu semuanya tergantung daripada apa yang kita lakukan. Saya katakan kepada saudara, di dalam COVID ini saudara, ya, hal-hal yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul hati, itu yang Tuhan berikan pada saya. Saya pernah kesaksian dengan Pak Hebron. Kalau tadi Ibu Indiana bilang kuliahnya tiba-tiba dibayari oleh seseorang, saya berikan kepada saudara. Ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, saudara. Tiba-tiba orang telepon saya, ya, saya diberikan hadiah, saudara. Saya diberikan satu hadiah, satu mobil mewah, saudara baik. Nggak main-main, yang diberikan satu mobil mewah. Apa yang tidak pernah timbul, apa yang nggak pernah lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan berikan. Syaratnya satu, saudara. Kayak tadi pendeta Indiana bilang, ikuti saja apa yang Tuhan mau. Jangan kita mengeluh. Kita terus bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Yang kita tidak pernah pikirkan. Dulu saya pernah bersaksi, saudara. Pada waktu saya setir mobil di tol, ada mobil kecil di samping saya.
Kemudian saya lihat di mobil kok nggak nyusul, nggak lambat, dia terus di samping saya. Akhirnya mobil ini mendahului saya di depan. Pada waktu dia mendahului saya di depan, saudara tahu, Tuhan bertanya kepada saya, "Hari, bagus nggak mobilnya?" Saudara lihat. Tuhan tanya, "Bagus nggak mobilnya?" Saya bilang, "Bagus Tuhan." Tuhan tanya, "Kamu mau nggak?" Masuk akal nggak saudara? Saya nggak minta mobil loh. Tuhan bilang, "Bagus nggak?" "Bagus Tuhan." "Kamu mau apa enggak?" Sampai kadang-kadang saya bilang ini, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Apa yang nggak pernah timbul dalam hati, apa yang nggak pernah timbul dalam hati, apa yang nggak pernah kita pikirkan, apa yang nggak pernah kita lihat, itu yang Tuhan sediakan. Ya, jadi kenapa? Karena Tuhan mau manggil kita supaya kita lebih rata-rata, termasuk juga pada saat ini. Ya, sebagaimana Dia mau kita untuk hidup, Dia mau kita untuk berpikir, ya, itu di atas rata-rata menyerupai apa yang Tuhan mau. Nah, kalau di dalam Mazmur 119 ayat 9, saudara, ya, kalau saudara ingat, dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kekudusan, kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya, dikatakan dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tadi sesuai. Yang Rick Warren katakan, saudara, bahwa Tuhan menjaga, Tuhan bisa memisahkan kita, memisahkan ikan daripada air asin. Ya, jadi kita bisa dijaga, ya, dengan firman Tuhan, ya, sehingga menjadi kelakuan kita bersih. Maka tergantung daripada kita bagaimana kita mau hidup. Kita mau ikut dunia atau kita mau hanya memandang kepada Tuhan saja. Itu caranya. Jadi mengikuti saja standar Tuhan, nggak usah mengeluh, ya, berjalan saja, ya, jangan pernah protes sama Tuhan. Jadi buat komitmen, ya, supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti standarnya Tuhan. Banyak kejadian, saudara, orang-orang sombong berpikir bahwa dia bisa mencapai kekudusan, ya, hanya dengan mengandalkan kekuatannya. Dia bilang, saya akan menjaga pergaulan saya akan menjaga bicara saya tidak mau lihat video-video porno, saya tidak mau lihat hal-hal yang porno yang berasal dari kamera komputer. Ya. Nah, tapi bisa, saudara. Ya, setidaknya orang yang rendah hati lebih tahu, ya, dia dapat mencapainya karena apa? Karena dia bergantung, ya, oleh anugerah dan kekuatan daripada Allah. Amin, saudara. Ya, untuk masuk khotbah, mari kita baca di dalam Ibrani 12, saudara. Ibrani 12 ayat 14. Saya bacakan bagi saudara. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan dikatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, di sini ditegaskan, saudara, bahwa Allah menegaskan kepada kita tanpa kekudusan, maka tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi mereka yang suci hatinya, kata Yesus, akan melihat Allah. Ya, banyak orang yang tadi saya katakan, saya disanggah, saudara. Belum lama ini saya disanggah. Ada orang bilang, saya bilang, kita harus, Tuhan minta, Tuhan katakan kepada saya bahwa jaga kekudusan karena agar masuk di dalam perkenan Tuhan. Kemudian saya disanggah bahwa apa itu perkenanan? Bukankah setiap orang sudah dilahirkan baru adalah orang yang berkenan? Gitu loh. Kamu harus bahas dulu dari perkenanan, gitu loh. Saya nggak peduli, saudara. Pokoknya yang Tuhan bicara kepada saya, Tuhan tekankan, beritahu bahwa tahun ini adalah kita harus hidup dengan kekudusan supaya kita bisa masuk di dalam perkenan Tuhan. Nah, Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1-8, ya, menyatakan bahwa ada beberapa pokok yang sangat penting. Ini yang akan kita pelajari bersama, saudara. Ya, saya katakan bahwa ada 3 alasan penting mengapa kita harus hidup di dalam kekudusan. Jadi ada 3 alasan penting saya buat untuk 3 alasan penting kenapa kita harus hidup dalam kekudusan. Nah, kita lihat, saudara, ya, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1, ya, kalau kita baca sama-sama, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi.
Ya, jadi kita tahu yang pertama adalah kita belajar dari sini bahwa hidup dalam kekudusan supaya apa? Supaya berkenan kepada Tuhan. Dikatakan, akhirnya saudara kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup. Apa? Supaya berkenan kepada Allah. Jadi hidup di dalam kekudusan yang pertama yang kita lakukan adalah supaya kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, saudara nggak usah minta apa-apa. Pasti Dia sediakan segala sesuatunya. Ya, hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, jadi kita berkenan kepada Tuhan itu adalah syarat. Saya pernah bawakan firman di MDSB ini juga tentang hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, nah di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-mu yang di surga. Pada saat hidup kita berkenan kepada Tuhan, pada saat hidup kita menjadi terang, maka hal yang tanpa sadar kita lakukan sebenarnya adalah kita memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan suka dengan itu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, jangan dari apa yang kita lakukan, saudara, tapi apa yang orang lain lihat dari hidup kita. Jadi hidup kita, kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, kalau kita hidup mengikuti standar Tuhan, pasti otomatis ya kita akan mempunyai integritas. Pasti apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Pasti apa yang kita lakukan adalah apa yang Tuhan mau. Sehingga dikatakan juga di dalam Matius 5 ayat 16 tadi, bahwa orang-orang akan melihat terang yang daripada kita. Sehingga mereka akan bertanya, kenapa dia bisa melakukan gitu? Kenapa dia begini? Oh, ternyata dia seorang Kristen. Oh, ternyata dia adalah orang yang takut sama Tuhan. Oh, ternyata dia adalah orang yang A, orang yang B, orang yang C. Saudara tahu di dalam pergaulan saya, kadang-kadang mereka berkata begini, kawan-kawan saya berkata, ayo kita pergi, kita nginep ke sana. Kita pergi ke sini. Terus dia bilang gini, kalau sama Pak Hari mah tenang dah. Pak Hari itu dia nggak akan ikut-ikut. Paling dia di kamar, dia berdoa aja untuk kita. Kita mau ngapain, tenang. Hari nggak usah dipikirin. Dia bilang, kalau kita mau cari selimut, kita mau cari apa, Hari nggak usah dipikirin. Dia cuma berdoa aja buat kita, supaya kita nggak ketangkep. Berpikir gitu, saudara. Walaupun guyon, saudara, tapi mereka tahu bahwa kita tuh anak-anak Tuhan tuh tidak akan melakukan hal-hal yang tercemar. Jadi mereka bilang, Hari mah tenanglah. Dia cuma kerjanya cuma berdoa aja di kamar. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma tertawa, saudara. Ya, jadi jelas, saudara. Jadi kekudusan yang pertama adalah supaya kita berkenan kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Kalau hidup kita di dalam perkenan, saudara, nggak usah takut. Saya pernah kontak dengan pasien COVID. Saya tidak tahu saya pernah bercerita atau tidak di sini. Saya pernah kontak dengan pasien COVID. Saya nangis sama Tuhan. Saya seorang dokter, saudara. Saya tidak terima pasien. Satu-satunya pasien yang saya terima karena saya melihat dia hasil laboratoriumnya jelek. Dia punya kegagalan ginjal. Punya uriumnya tinggi, dia punya sel darah merahnya tinggi di dalam ginjal, dia punya sedimennya tinggi. Saya kasihan anak muda. Akhirnya saya telepon, kamu di mana? Saya ke rumah dokter tutup, jadi saya balik lagi ke rumah. Kamu datang ke rumah, saya lihat, kamu punya hasil laboratorium tidak bagus. Saya periksa, saudara, dia pakai masker. Saya periksa dia tanpa masker, saya periksa dia tanpa sarung tangan. Dan saya lihat dia punya tenggorokan dengan jarak 20 cm, saudara bayangin. Sesudah saya periksa, saya mendapatkan sesuatu kelainan di dalam paru-parunya, saya suruh dia ronsen. Besoknya dia ronsen. Dia bawa hasil ronsen ke saya, datang lagi. Saya lihat hasil ronsennya ada infiltrat. Saya bilang, kamu konsul ke dokter paru. Karena saya lihatnya ada infiltrat. Besoknya dia ke dokter paru. Sorenya istrinya telepon, bahwa di rumah sakit dia tidak dikasih pulang, karena COVID positif. Saudara bayangin nggak? Saya periksa orang COVID dengan jarak 20 cm tanpa masker, tanpa sarung tangan. Di situ saya berdoa, saudara, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, aku tidak pernah periksa pasien. Kenapa satu-satunya pasien yang aku periksa adalah pasien COVID? Bisa, Tuhan. Saya nangis, saya tidak pernah berhenti, saudara. Sampai akhirnya saya dengar suara Tuhan. Tuhan bilang begini, aku berjanji kepadamu, hai hambaku Hari, bahwa kamu tidak akan kena sakit penyakit.
perlindunganku sempurna, bahwa kamu dan keluargamu tidak akan kena sakit penyakit. Itu saya aminkan, saudara. Baru saya berhenti. Saya isolasi diri 14 hari. Dan yang Tuhan nyatakan betul, saudara. Tidak lama lagi anak saya pulang kantor, dia bilang, "Papi, aku duduk nih, sebelah kiriku temanku, dan sebelah kananku temanku, dua-duanya dirawat di rumah sakit. Temanku kiri dan kanan, bayangin nggak?" Saya bilang, "Anak saya, kamu tidak usah kerja, kamu isolasi di kamar, tapi jangan pernah masuk ke kamar papi." Di situ saya berdoa lagi. Tuhan bilang saya, "Kamu duduk di lantai." Waktu saya berdoa, Tuhan bilang, "Kamu duduk di lantai, kamu menyembah." Jadi saya suruh merendahkan diri saya duduk di lantai. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang, "Seperti janjiku, tidak ada kena sakit penyakit. Anak saya sehat." Nah, semua itu terjadi kenapa? Tadi, pada saat kita masuk di dalam perkenanan Tuhan, saudara nggak usah takut. Apapun akan Tuhan lakukan bagi kita. Yang mau dan percaya katakan amin. Poin kedua, saudara. Amin. Kita lihat dari 1 Yehezkiel, kita lihat dari 1 Tesalonika 4 ayat 3. "Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah." Kemudian ayat ke-6-nya, "Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semua ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu." Di dalam ayat 3 seulang dikatakan, "Inilah kehendak Allah, pengudusanmu, supaya kamu menjauhi." Nah, jadi poin kedua, saudara, hidup di dalam kekudusan itu adalah kehendak Allah. Hidup di dalam kekudusan itu bukan keinginan kita. Hidup dalam kekudusan bukan karena kita sebagai anak Allah mau kita lakukan kudus, tetapi itu adalah kehendak Allah. Bahkan kekudusan di sini seperti tadi dikatakan, bukan hanya kudus hidup kita, bukan hanya kita tidak melihat sesuatu yang tidak kudus, bukan hanya kita mengeluarkan kata-kata yang tidak kudus, tapi dikatakan jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak layak atau memperdayakannya. Jadi kita harus juga memiliki hati yang kudus. Kita tidak mau memperdayakan orang, kita tidak mau mengambil keuntungan dari seseorang, kita tidak mau melakukan segala sesuatu yang merugikan orang. Itu kekudusan. Kenapa? Karena itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau kita sekarang kita hidup, hanya kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya kita siapkan waktu, kita tanya, kita harus ada keintiman bersama dengan Tuhan. Kita tanya, Tuhan maunya apa? Tuhan maunya apa dalam hidupku? Itu kita harus bertanya. Supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jelas, saudara. Saya ini termasuk orang yang saklek, saudara. Kalau saudara mau tahu, saya tidak memuji diri sendiri, tapi saya adalah orang yang saklek. Saya akan melakukan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan, dan saya tidak mau melakukan apa yang Tuhan tidak mau. Ya, saya bersyukur, saudara. Saya diberikan kepekaan sama Tuhan, saya bersyukur ya Tuhan memilih saya sehingga saya bisa tahu apa yang Tuhan mau. Biasanya Tuhan nyatakan kepada saya apa yang Tuhan mau. Ya, bahkan kemarin saudara, kita baru tahu ada driver di kantor itu tiba-tiba kena COVID. Nah, pada waktu saya pergi dengan driver, saya waktu duduk, saudara, hati saya merasa tidak enak. Saya merasa takut, saudara. Dan hati saya berkata, jangan duduk di depan, gitu loh, jangan duduk di depan. Tapi saya pikir gini, aduh saya di belakang nggak enak, banyak orang, saya duduk di depan. Tapi pada waktu duduk di depan saya mepet ke kaca, saudara. Saya pikir kenapa saya ada satu perasaan tidak enak waktu saya duduk di depan. Ternyata pada waktu kita mau raker kemarin, ketika kita lakukan pemeriksaan, ternyata driver saya COVID-nya positif, saudara. Nah itu dia. Jadi sebenarnya Tuhan kasih tahu kita. Ya, Tuhan kasih tahu, Tuhan mau Tuhan kasih tahu kita menghindar. Tuhan kasih tahu kita warning, hati-hati loh. Ya, kita lakukan aja apa yang Tuhan mau. Ya,
Jadi pokoknya kedua, untuk menjaga kekudusan kita tahu itu adalah karena kehendak Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah lepas persekutuan Tuhan. Tangkap baik-baik saudara. Poin ketiga saudara, itu di dalam ayat 7. Kalau kita baca, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi ketiga, hidup di dalam kudus adalah panggilan Tuhan. Ya, hidup di dalam kekudusan itu adalah panggilan Tuhan. Kayak tadi, dia memanggil kita untuk naik level. Dia memanggil kita untuk berada di standar yang as bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita bukan orang-orang biasa. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Dan kesini di ayat 7 dikatakan, ya, itu semua hidup kekudusan adalah panggilan Tuhan. Karena memang dia mau kita kudus. Karena tadi di ayat-ayat sebelumnya Tuhan katakan, kuduslah kamu. Karena barang siapa yang tidak kudus, dia tidak akan melihat Tuhan. Ya, dan bahkan Paulus mengatakan, orang yang mengabaikan pengudusan, ya, atau kekudusan, berarti adalah orang yang mengabaikan Allah. Angkat baik-baik, saudara. Ya, jadi banyak hal. Jadi di sini kita mesti belajar dan kita mesti tahu. Mungkin orang-orang menganggap bahwa ini biasa, memang orang hidup kudus, semua orang juga mesti tahu. Tapi kita mesti tahu, kenapa kita harus hidup kudus? Ya, seperti tadi dikatakan. Yang pertama, hidup kudus itu adalah karena apa? Supaya berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa hidup kudus? Adalah memang karena kehendak Tuhan. Yang ketiga, kenapa? Karena panggilan Tuhan. Nah, oleh sebab itu sesudah kita tahu kekudusan, kita mesti tahu bagaimana kita dapat hidup di dalam kekudusan. Kan begitu. Bagaimana nih supaya kita bisa hidup dalam kekudusan? Kita mau kudus sih, Pak. Kita mau, Pak. Kita udah berusaha, Pak, untuk menghindari ini. Kita berusaha untuk melakukan ini, Pak. Tapi semuanya tetap ada, Pak. Ada hal ini terjadi terus, dan terjadi terus. Nah, di sini sama-sama kita belajar, saudara. Bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan. Yang pertama adalah bagaimana kita hidup dalam kekudusan adalah hidup dalam takut dan hormat akan Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 28 dikatakan, jadi karena kita menerima keadaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan? Kita harus takut dan hormat kepada Tuhan. Jelas, saudara. Ya, jadi kita harus tahu itu yang Tuhan mau, dan kita tahu kita adalah free will, pilihan di tangan kita. Kita boleh memilih apa yang kita mau, tapi kita tahu pada saat kita salah memilih, ada risiko yang harus kita lalui. Oleh sebab itu, saudara, hidup dengan takut dan kita hormat kepada Tuhan, karena Dia adalah Bapa, Dia adalah Tuhan yang harus dihormati, yang harus dipuji, yang harus disembah. Saya sudah mengalami dalam hidup saya, saudara. Mengapa saya jadi seorang hamba Tuhan? Itu karena dulu saya tidak takut akan Tuhan. Dulu saya menantang sama Tuhan. Saya dulu gak pernah hormat sama Tuhan. Tapi saya tahu akibatnya. Pada waktu itu hanya ada pilihan, hidup atau mati. Di situ kebetulan saya bertobat, saudara. Saya takut sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni aku. Aku mau dipulihkan. Aku mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Di situ Tuhan berikan saya kesempatan. Hidup ini adalah hidup kesempatan yang kedua yang Tuhan kasih. Oleh sebab itu, sekarang saya orang yang saklek, saudara. Saya adalah orang yang saklek, kalau saudara mau tahu. Sampai semua orang bisa tahu, hari itu saklek. Kalau Tuhan bilang iya, iya. Tuhan bilang tidak, tidak. Termasuk di dalam orang yang datang kepada saya. Sebelum COVID, saudara, banyak orang-orang datang ke rumah saya, banyak orang datang ke tempat praktek saya. Pada waktu mereka datang, Tuhan kasih tahu sama saya, dia datang untuk minta didoain sama kamu. Terus saya bilang gini, ada pesan Tuhan buat dia? Nggak ada. Terus begitu saya tahu, saya tidak mau menjadi dewa. Saya tidak mau orang datang mencari saya, bukan mencari Tuhan. Jadi pada waktu itu saya praktek, tiba-tiba dia masuk ruang praktek saya, dan saya katakan, kamu datang mau minta untuk didoakan. Enggak, Dok, saya datang sakit, Dok. Enggak.
Kamu datang mencari saya hanya karena mau minta doakan, kamu mau tahu apa pesan Tuhan. Padahal rumahnya jauh, saudara. Rumah saya di Kalideres, rumah dia di Grogol, saudara. Dia datang naik Gojek. Saya bilang tidak. Tuhan bicara sama saya bahwa kamu datang mau minta doakan kepada saya, kamu mau tahu apa pesan Tuhan buat kamu. Saya bilang, saya tidak dapat pesan Tuhan apa-apa untuk kamu pada hari ini, kamu pulang. Dia bilang, enggak dok, saya sakit. Tidak. Saya tidak dapat pesan apa-apa, kamu pulang. Saya tidak mau berdoa buat kamu. Orang itu pulang, saudara. Nah, ada orang datang juga. Kalau di kantor, saudara, ada satu saya punya manajer, dia tahu bahwa saya seorang hamba Tuhan. Dia tahu bahwa saya dikasih Tuhan karunia untuk mendengar suara Tuhan. Nah, dia tahu, kadang-kadang ada orang dok minta tolong doain dong, aduh sebentar ya, saya nggak berdapat doa dari Tuhan, lebih baik nanti aja. Saya tidak mau, saudara. Karena apa? Karena saya tidak mau orang bergantung kepada kita. Dan saya tidak mau kalau saya tidak mendapat sesuatu dari Tuhan, akhirnya saya menyampaikan sesuatu, akhirnya bukan jadi nubuatan, tapi akhirnya jadi lu buat-buat, saudara. Itu berbahaya buat kita, ya. Berbahaya juga buat orang itu. Amin, saudara. Nah, itu dia. Ya, jadi kita hidup, kita harus takut dan kita harus hormat pada Tuhan, maka di situ kita bisa masuk di dalam satu kekudusan. Poin kedua, saudara, bagaimana kita hidup di dalam kekudusan adalah belajar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah ilham Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam bahasa Girika, ya, ilham adalah theos pneuma, artinya nafas Allah. Jadi yang kedua adalah belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, kapata kureka tiri kita kata kara kira para pa keke kara para papa takara kira koto kuri kita kara papa sebagai hekeka kara kata kara papa ya, sebagai anak-anak Allah, maka kita tidak boleh lepas daripada firman Tuhan. Kita harus terus belajar akan firman Tuhan, karena firman itu adalah dikatakan ilham Allah, dan ilham Allah itu dikatakan adalah nafas Allah. Di situ kita belajar. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Amin, saudara. Jadi jangan pernah putus-putusnya. Amen. Lakukan setiap hari baca firman Tuhan. Anda berdoa, baca firman Tuhan. Maka nanti Anda akan melihat Roh Kudus menuntun kita. Dia membukakan segala apanya. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, maka kita akan mengerti. Karena firman Tuhan dikatakan bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Karena pada saat kita membaca firman Tuhan, bila kita berada di bawah tuntunan Roh Kudus, maka dikatakan bahwa firman itu boleh menjadi rema bagi kita, sehingga kita boleh tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Katakan amin, saudara. Saya banyak mendapat dari firman Tuhan. Saudara tahu dulu pada waktu saya kalau mau khotbah, saudara, saya siapkan. Saya pernah lihat itu tulisan di dalam firman Tuhan itu pada lompat-lompat, saudara. Itu tulisan-tulisan itu pada lompat-lompat keluar daripada teks. Sungguh, saudara, saya nggak pernah bohong. Itu keluar kata-kata tulisan huruf-hurufnya itu pada lompat-lompat, saudara. Sampai saya menjerit sama Tuhan. Tuhan, kalau aku khotbah sekarang, Tuhan, aku bisa langsung berbicara karena aku lihat. Terus dari sini langsung, saudara. Misalnya dari 1 Tesalonika 4 ayat 2, langsung ke Kisah Rasul 6 ayat 8, langsung ke Efesus 1. Ini semuanya nyambung, saudara. Semuanya langsung nyambung, dan saya buka semua, itu firman itu nyambung semuanya apa yang kita mau cepat. Itu saya alami, saudara. Jadi saya tahu bahwa kalau kita hidup dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh Roh Tuhan, itu kita tahu bagaimana kita mempersiapkan khotbah sampai itu ayat dengan ayat itu menyambung dan kata-kata itu keluar, itu boleh menjadi rema buat kita. Amin. Dahsyat, saudara. Itu luar biasa. Haleluya. Saya hidup sekarang ini, saudara, karena kasih karunia Tuhan. Kalau saudara mau tahu, saudara, saya kasih tahu, saudara. Pada waktu 2015 Tuhan bilang saya berhenti bekerja. Saya berhenti bekerja.
Saya full pelayanan selama 2 tahun. Saya jadi hamba Tuhan. Saya keliling, saudara. Tabungan saya habis, saudara. Kasih tahu sama saudara, kalau saya khotbah, kalau saya diundang, saudara, saya nggak tanya pada waktu saya diundang, saya pergi naik pesawat apa, saya nginepnya di mana, kemudian saya dapat PK berapa, saya nggak pernah tanya, saudara. Kalau ada orang undang saya, Bapak bisa melayani kami di Kudus, oke, tanggal berapa, tanggal gede, saya bawa cuman doa dalam Tuhan. Tuhan, boleh nggak saya melayani di Kudus? Tuhan bilang, boleh pergi, saya pergi, saudara. Saya bayar tiket sendiri, saya cari hotel sendiri, saudara. Saya pernah diundang retret di Semarang. Itu cuma 1 hari retret keluarga. Waktu saya diundang, saya bilang, kelihatannya enggak deh, Bu. Saya bilang, saya enggak worth it. Saya pergi ke Semarang, hanya cuma melayani 1 pelayanan, saudara. Tapi saya berangkat ke Semarang, saya naik pesawat, terus kemudian saya nginep di hotel, besok saya pulang. Hanya 1 pelayanan, saudara. Saya tidak mau sampai orang itu telepon ini, Pak, maaf, Pak. Gembala saya berdoa untuk 5 pendeta, Pak. Nama Bapak yang keluar, yang Tuhan kasih ini nama Bapak. Saya bilang, apa benar, Bu? Benar, Pak. Oke, kalau gitu saya doa lagi ya, Bu. Waktu saya doa, Tuhan bilang begini, kamu pergi, kata Tuhan. Kamu pergi ke sana. Pergi, Tuhan. Aku pergi. Iya, pergi, kata Tuhan. Layani. Oh ya sudah, kalau Tuhan bilang pergi, aku pergi. Tiba-tiba saya telepon orangnya. Oke, Bu, confirm. Confirm ya, Pak, confirm. Saya pergi ke Semarang, sana Garuda, saudara. Sudah satu, pada waktu saya pergi, ada satu anak buah saya, bekas karyawan saya, saudara, telepon saya, Pak Hari mau pelayanan ke Semarang ya, saya boleh ikut nggak? Boleh, saya bilang, tapi saya nggak bisa bayarin kamu, saya bayar naik pergi Garuda sendiri. Dia bilang gini, saya pergi naik Citylink sendiri, Dokter Hari. Naik Citylink. Nanti ketemu Semarang ya, Dokter Hari, jamnya saya samain. Oke, saya ke Semarang, dia ke Semarang, saudara. Sama-sama di Semarang. Ternyata pada waktu saya di Semarang, waktu saya habis pelayanan, sebelum saya pelayanan retret, saya diundang. Pada waktu saya dijemput oleh satu orang, jemaat daripada gereja besar di Semarang. Kemudian saya diajak pergi ke gerejanya, saya mengajar profetik, saudara, di sana. Dia minta saya mengajar untuk pengerja-pengerjanya tentang mendengar suara Tuhan. Jadi saya mengajar 1 hari, saya dapat PK, saudara. Sesudah itu saya diantarin ke tempat retret. Dari tempat retret, saudara, udah gitu malam pulang, saya sudah disediakan tempat penginapan, saudara, bayangin. Ternyata besok pagi saya dibikin jadwal khotbah di Kudus. Jadi saya pergi lagi ke Kudus, saudara. Begitu pendetanya lihat saya khotbah, saya diberikan lagi khotbah siangnya. Jadi khotbah akhirnya dikasih 2 khotbah. Begitu selesai khotbah di Kudus, saya diantar ke airport. Sebelumnya saya diantar ke Ungaran jak makan, terus diantar ke airport, saudara. Pulang dikasih mereka. Yang hebatnya, saudara, saya kasih tahu, waktu saya khotbah, saya dapat PK 1,5 juta, saudara. Saya kasih tahu. Nah, saya bilang begini, kesian ya anak buah saya nih, ngikut-ngikut saya. Mendingan saya kasih dia 500.000, saya dapat 1 juta. Karena dia udah ikut saya kan bayar transport sendiri, bayar pesawat sendiri. Tapi Roh Kudus bilang begini, Hari, kasih dia 1 juta. Saudara, saya kasih tahu, saya masih protes sama Tuhan. Tuhan, yang khotbah kan saya. Masa dia 1 juta, saya 500.000, Tuhan. Tuhan, saya mau kasih dia 500.000. Tuhan bilang begini, kasih dia 1 juta. Terus saya bilang gini, Tuhan, 750 aja Tuhan ya, bagi 2. Saudara lihat nggak? Saya masih nawar sama Tuhan. Tuhan bilang gini, kasih dia 1 juta. Saya pikir dia orang ini hebat apa sih? Orang dia cuma ngikut-ngikut saya nggak ngajak-ngajak, cuma ngikut doang. Tapi kok Tuhan suruh kasih dia 1 juta, malah saya cuma dapatnya 500.000. Terus belakangan saya bilang gini, Tuhan 750.000 aja. Tuhan bilang gini, kasih dia 1 juta. Ya sudahlah, Tuhan kalau suruh kasih 1 juta Tuhan. Begitu sampai di airport, begitu turun dari mobil, saudara, itu saya buka envelope-nya. Saya panggil ke dia. Tuhan, ini buat kamu. Terus dia tanya, apa itu, Dok? Udah jangan tanya lah. Saya bilang, Tuhan suruh kasih kamu, jumlahnya juga disebut 1 juta. Saya dikasih 500.000, saya bilang. Saudara lihat nggak? Jadi dia ikut saya nggak tahu bagaimana, tapi tiba-tiba uang PK Tuhan kasih dia 1 juta, saya cuma ngambil 500.000. Itu Tuhan mau. Lakukan nggak? Lakukan, saudara. Belajar dari firman Tuhan, belajar taat. Jadi kalau Tuhan suruh lakukan A, lakukan B. Saya pernah naik Grab mobil, saudara. Udah turun nih, udah buka pintu, udah bayar, udah turun. Tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saya, Hari, kasih supirnya 200.000.
Saya tutup lagi pintunya. Apa Tuhan? Kasih supir 200.000. Padahal saya nggak bekerja, saudara. Ya Tuhan bilang 200.000. Saya keluarin 200.000. Saya kasih, saudara. Belakangan tuh supirnya nangis, saudara. Dia nangis. Tahu nggak, saudara, kenapa? Dia bilang anak dia yang besar perempuan sedang sakit. Kita nggak tahu apa yang Tuhan mau. Amen. Belum lagi kalau lagi khotbah, nggak tahu Pak Hebron pernah ngalami nggak? Waktu khotbah tiba-tiba Roh Kudus bilang ini, hari kamu lihat nggak ibu yang perempuan itu yang pakai baju merah? Lihat Tuhan, isi dompetmu keluarin hari, kasih dia semua. Sering itu ngalamin. Sering ya Pak ya? Sering. Makanya berarti lain kali kalau kita khotbah kita nggak boleh bawa duit banyak Pak. Kayak tadi ibu itu bilang, ibu siapa? Ibu pendeta kami bilang, Ibu Indiana bilang dompetnya kosong atau isi sedikit aja. Ini cuk ya. Nah, jadi saya mau belajar begini, belajar dari firman Tuhan, ya, itu firman Tuhan adalah ilham Allah. Firman Tuhan bukan hanya yang kita pelajari, firman Tuhan adalah apa yang kita dengar pada waktu pendeta khotbah. Firman Tuhan adalah apa yang Tuhan bicara pada kita. Firman Tuhan adalah apa yang kita dapat pada waktu kita tidur. Karena apa? Karena banyak cara Tuhan berbicara kepada kita. Intinya adalah apakah kita taat. Intinya apakah kita benar-benar mau hidup bersama dengan Tuhan. Intinya adalah apakah pikiran kita, hati kita, mata kita hanya tertuju Tuhan. Itu yang penting. Dan poin ketiga adalah memperbarui pikiran dengan firman Tuhan. Ini terpenting. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini dia. Perbarui pikiran kita. Pikiran kita jangan hanya memikirkan perkara-perkara dunia. Pikiran kita jangan hanya memikirkan masalah kita. Pikiran kita jangan hanya masalah keuangan kita. Pikiran kita hanya jangan memikirkan apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita makan. Saudara, saya kasih tahu, tahun ini adalah tahun berkat buat saya. Saya mau bersaksi pada saudara, tahun ini adalah tahun berkat buat saya. Saya mendapat bonus kantor 4 bulan gaji. Saya mendapat kiriman mobil mewah dari satu orang, mobil mewah baru Grace, saudara, dikasih. Haleluya. Sebelumnya saya dipanggil oleh pimpinan saya dikasih uang puluhan juta rupiah, yang saya tidak tahu kenapa. Belum lagi saya berkat-berkat yang dikasih sama saya. Sampai saya bilang sama istri saya, luar biasa Tuhan tahun ini. Orang-orang semua terpuruk, kita terus bertambah-tambah. Orang-orang terpuruk, kita terus bertambah-tambah. Saya nggak pernah menggerutu, saudara. Saya nggak pernah mengeluh sama Tuhan, Tuhan apa tuh, Tuhan gimana Tuhan, tidak pernah. Saya terus bersyukur. Jadi saya mau bagi kepada saudara. Saudara dan saya adalah sama. Kalau saya bisa mengalami, saudara mengalami. Kalau Tuhan perhatikan saya, Tuhan juga perhatikan saudara. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Jadi hidup berkenan. Korapata kirarara, ekapato kuri kita karapa. Korapata kira papa, hatta kara kira. Yes, Bu Moren katakan, karena Tuhan kita adalah sama, betul. Amin. Oleh sebab itu saudara, hidup dengan takut Tuhan. Hidup hanya bergantung kepada Dia. Hidup hanya lihat Tuhan saja, jangan lihat orang lain. Ya. Poin keempat, saudara, fokus pada karakter Tuhan dan bukan peraturan-peraturannya. Karena peraturan itu mematikan, tetapi karakter dan kasih karunia-Nya itu memampukan kita untuk hidup kudus. Amin. Saya tahu ada satu hal yang Tuhan mau. Mengapa sampai Tuhan bilang tahun ini hidup kudus agar masuk dalam perkenanku? Kalau saudara lihat ya, waktu ini sudah sangat dahsyat. Dengan adanya pandemi COVID, saudara lihat, sekarang pandemi sudah mendekat kepada kita. Dulu adalah orang yang kita tidak kenal. Sekarang adalah klaster keluarga yang terbanyak. Kita lihat ya, luar biasa sekali, pandemi begitu banyak. Dengan adanya pandemi COVID, saudara akan lihat, semua orang tidak ada artinya. Orang yang punya uang, saudara tahu ada orang yang belum lama diberitakan, saudara lihat berita. Ada orang adalah dikatakan tangan kanan seorang konglomerat. Dia tidak bisa masuk ke rumah sakit mewah, saudara. Karena apa? Karena rumah sakit penuh. Orang kaya tidak bisa dirawat di rumah sakit karena rumah sakit penuh. Orang kaya tidak bisa berobat ke Singapura karena Singapura lockdown. Orang kaya tidak bisa pergi ke Amerika, Amerika tutup.
Jadi sekarang orang kaya, orang miskin kondisinya sama, saudara. Amin. Orang kaya mau pergi ke mall tutup jam 7. Dia datang jam 8 nggak diterima sama mall. Orang miskin datang ke mall tutup jam 7. Jam 8 juga nggak diterima, saudara. Jadi orang kaya, orang miskin semuanya sama. Amin. Ya. Jadi nggak ada perbedaan sekarang. Ini Tuhan lagi bikin persamaan semua. You Amin. mau uang banyak kayak pun nggak bisa. You stres. You mau pergi jalan-jalan ke Bali juga susah. Semuanya disuap. Mau liburan boleh, resiko sama-sama ada resiko besar. Orang semua takut, orang punya uang tidak bisa berlibur. Sampai ada penerbangan membuat satu paket, dia bisa bikin orang terbang, terus kemudian mendarat lagi, hanya khusus buat terbang saja. Tapi kalau kita lihat kemarin pesawat Sriwijaya Air, kita takut juga, saudara. Terbang hanya mau cari hiburan, tiba-tiba ada di dasar laut. Yang paling benar apa? Diam di rumah, bersyukur, Amin. Haleluya. nikmati apa yang ada. Amin. Amin. Haleluya. Sebagai penutup, Praise the Lord. saudara. Kalau enggak nanti keterusan kayak pendeta Indiana, nggak akan kita selesai sampai siang. Jadi sebagai penutup, saudara. Ya, sebagai penutup. Tapi saya seru. Saya lihat Ibu Indiana tadi seru, semangat sekali. Sampai tangannya dikasih lihat karena bawang, gitu ya. Padahal saya lihatnya cuma tangannya, nggak lihat bawangnya. Oke. Jadi penutup, saudara. Renungkan firman Allah dengan cermat, karena keselamatan kekal Anda itu menjadi taruhannya. Ingat firman dan kitab suci yang mengatakan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi saudara renungan baik-baik. Karena pada saat kita kudus, yang terpenting adalah kita berkenan kepada Tuhan. Pada saat kita berkenan kepada Tuhan, segala sesuatunya akan selesai. Saudara nggak usah khawatir, saudara nggak usah takut, saudara nggak usah bingung. Selalu ada sukacita, ada damai sejahtera. Jadi sekarang pilihannya di tangan saudara. Ya, mau hidup kudus, mau hidup berkenan kepada Tuhan, atau kita hidup sesuai dengan apa menjadi kesenangan kita di dunia pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih, Bapa. Amin. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau sungguh luar biasa. Amin. Bapa, kami tahu Tuhan, kami hanya boleh bergantung kepadamu. Kami tahu bahwa kami harus hidup berkenan kepadamu, Bapa. Ya. Kami tahu bahwa kami harus hidup kudus, Tuhan. Dan Engkau menaruh, Tuhan, di dalam hati hamba-Mu, Tuhan. Yang mana Engkau nyatakan tahun 2021 harus hidup di dalam kekudusan. Amin. Agar berkenan kepada Tuhan. Kami tahu apa yang Kau sampaikan bukanlah sia-sia. Karena apa yang Kau sampaikan, Tuhan, bukan tidak ada arti, tidak ada makna, Bapa. Tetapi kami tahu tahun 2021 Engkau mempunyai rencana. Tahun 2021, Tuhan, ada hal-hal yang akan Kau singkapkan atas kami sebagai anak-anak-Mu. Oleh sebab itu pada saat ini kami katakan kami mau hidup kudus, kami mau hidup berkenan. Dan bagaimana kami hidup kudus, Tuhan, Kau sudah mengajar kami. Kami harus membaca firman-Mu. Kami harus belajar daripada firman-Mu. Kami harus memperbarui pikiran kami, Tuhan. Agar pikiran kami itu adalah sesuai dengan apa yang menjadi pikiran-Mu, Bapa. Kau sudah mengajar kami. Tetapi untuk itu semua kami tahu, Tuhan, dengan kekuatan dan kemampuan kami, maka semua itu adalah sia-sia. Oleh sebab itu, ya Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami. Engkau yang mengajar kami. Engkau yang menjaga, Engkau yang memelihara kami. Dan pada saat ini kami berdoa, Tuhan, proteksi kami, Tuhan, dengan sempurna. Lindungi kami dengan sempurna, Bapa. Hingga kami akan terlepas daripada segala mara bahaya. Dan juga kami akan terlepas daripada segala sakit penyakit, Tuhan. Begitu pula dengan penyakit COVID. Bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Perlindungan-Mu adalah sempurna atas kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi aku tahu Engkau Roh Kudus, Engkau masih terus beracara dalam hidup daripada anak-anak-Mu, daripada hidup hamba-hamba-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu, Bapa, kapato kuri hati kiri kita, apa-apa biarlah terus, Tuhan,
Kau berkarya, Engkau bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba mau bersyukur Tuhan, bahwa Engkau memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan aku telah menyampaikan Tuhan apa yang Engkau mau untuk sampaikan Tuhan. Biarlah segala sesuatu sesuai dengan apa yang Engkau mau untuk disampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Pimpin kami dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Karena kami tahu Tuhan, pada saat kami hidup kudus, pada saat kami berkenan kepadamu, maka kami tahu tidak lagi ada masalah dalam kehidupan kami. Yang mempunyai masalah keuangan akan terjadi terobosan. Yang sakit penyakit akan disembuhkan Tuhan. Yang mempunyai pergumulan Tuhan akan dipulihkan Tuhan. Kehidupan keluarga suami istri akan dipulihkan Bapa, akan dikuduskan Tuhan. Itu semua karena Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah Kau Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.